Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan dua Sri Kandi ojol dari URC Bergerak. Yang pertama sebelah kanan saya, oh siapa? Saya Hasana, teman panggilan di lapangan mana? Oh sana, oh Hasana ya kalau gitu ya. Oh, Iya. Oh iya, siap. selamat bergabung. Sebagai apa di URC Bergerak? Kalau saya cuma ketua umum di URC Jakarta Selatan. Jadi saya yang megang satu komando selatan. Satu di apa namanya di Ketua Selatan ya? Iya, di Ketua Selatan. Oke, kalau Mpo sendiri Mak dengan Po siapa? Saya dengan Erna. Po Erna ya. Iya. Po Erna ini jabatannya apa di URC Bergerak? Pertama sebagai humasnya URC dan sekaligus sebagai inisiator aksi saat itu. Inisiator aksi yang kemarin di 177 dan aksi tebar bunga. Aksi tebar bunga pasca kerusuhan kemarin ya. Betul. Yang bagi bunga untuk Brimob ya. Iya. Di Monas ya. Oke. Saya begitu familiar ya mungkin dengan URC ya. Itu URC itu cukup lama saya dengar bahwa aksinya tuh sangat nyata sekali ya. Itu kalau saya nggak salah itu saya tahu bahwa mereka sangat peduli dengan laka lantas, kemudian ada anak-anak ojol yang meninggal dan lain sebagainya, hal-hal yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan ojol ini, ojol bahkan keluarganya. Itu saya lihat yang jujur aja dari semua komunitas ojol, itu saya lihat URC cukup familiar dan sangat dikenal. Mpo sendiri melihat itu seperti apa? Ya, awalnya sih kita Sejarahnya juga, gimana, Po? sejarahnya gini. Waktu itu saya belum mau jadi ketua nih, karena saya cewek dengan ibu rumah tangga kan. Iya. Cuman lama-lama pas awal URC terbentuk nih 2015. URC Jakarta Selatan ya, sempat vakum. Ya. Mungkin Unerna juga sudah ada di dalamnya bagian di awal URC. Saya itu aktif-aktifnya di 2016 karena URC Jakarta Selatan tuh sempat vakum dulu. Waktu itu pertama ketua saya tuh namanya Bang Janen. Ya. Dia sangat hebat lah, orang paling hebat kalau buat saya, guru paling baik lah. Saya juga ketemu beberapa kali, dia mengajarkan harus seperti ini, ya saya ngambil ilmunya aja. Waktu itu awal 2016 itu saya belum jadi ketum, masih wakil. Ketuanya itu waktu itu Bang Doge. 2016. 2016 ketuanya Bang Doge pas sudah Bang Janin selesai, Bang Doge terbentuk lagi, kan sempat vakum tuh URC. Sempat vakum dulu, terbentuklah TRC mungkin. TRC itu semua kumpul dari berbagai macam wilayah ya. Ada Bang Gusti di dalamnya, ada. Mpo sendiri udah berapa lama di ojol? Saya masuk ojol di 2016 Mei. Jadi pertengahan, karena ini saya cerita awalnya. Waktu itu ojol itu pakai aplikasi online masih sekitar tahun 2015 mulai ya? Iya, di 2015 Ojol ya? Gojek pertama sih. Kalau boleh Baru tahu itu Grab. sebenarnya ojol itu Gojek sama Grab itu tahun berapa mulai berdiri gitu? Mulai melakukan aktivitas itu tahun berapa? Kalau Grab, karena saya Grab ya. Saya setahu saya 2015 karena awal mula itu suami saya pertama. Suami saya di waktu itu kan kita dari BC ke BC untuk menyatukan Opang ya. Opang dialihkan ke ojek online. Ojek online. Betul. Oke. Ada senior saya di dalam, termasuk Cang Obet, itu angkatannya Uni. Okay. Itu yang sekarang jadi penasehat saya di Jakarta Selatan, yang selalu ngebimbing saya setelah URC 2017 2016 itu kan udah mulai terbentuk lagi. Terbentuk di 2015 awal. 15 awal, oke. 2015 masih ketumnya Bang Janen. Terus setelah Bang Janen pensiun, dia mau istirahat lah dari
ketua mungkin dengan punya kesibukan lain, Hmm. beralih ke vakum dulu tuh digantikan oleh TRC. Terbentuklah TRC untuk menyambung sosial nih bersama-sama gitu. Itu menyatukan berapa, saya sih dari senior ya. Soalnya saya di 2016 itu masih jadi wakil. Itu pas kepemimpinan Bang Doge. Dia waktu itu Kalbar Kalibata Bersatu. Yes. Nah, fokus saya karena saya tidak mau Bang Doge mundur, saya naik jadi ketum, saya ketua umum, saya ini dong harus punya, saya mau dipilih dengan, bukannya dipilih karena pengganti, dipilih dengan voting. Kalau voting itu kan real, bukan kita yang mau. Gitu. Setelah dipilih lagi, berjalanlah sampai dengan sekarang. Dari Alhamdulillah. Bo diangkat dari tahun 16 akhir. 2016. Baik pertengahan. Itu nggak ada calon dari apa laki-laki, nggak ada untuk jadi ketua atau bagaimana, Bu? Saya itu waktu itu sih sebenarnya dipilih jadi ketum itu dijebak sih. Karena kan Jaksel ini 10 kecamatan. Baik ya. 10 kecamatan itu calonnya laki. Tiba-tiba saya sama ketum Doge yang ketum saya itu selisih 1. Itu ada calonnya 5 laki. Saya selisih 1. Jadi saya wakil pertama, wakil keduanya Januar dari Petukangan. Nah, setelah Bang Doge itu selesai mundur, dia mau istirahat, dia mundur. Lah naiklah saya. Saya juga udah berapa kali, ini kan besok nih hitungan dari pendiri saya yang pertama, Bang Janen itu hitungannya kan besok kita 1 dekade nih. Mau anniversary juga. Harusnya di tanggal 26 Agustus kita pas 10 tahun. Diikutin sama yang kemarin kepemimpinan yang pertama. URC Jakarta Selatan. Karena URC Jakarta Selatan itu pertama. Di URC. Di Jabodetabek? Di Jakarta ya. Wilayah. Itu pertama. Jakarta Selatan ya, awalnya dari sana awalnya ya. Jakarta Selatan. Itu. Dan dari mulai 2015-2016 itu tuh dia sudah mulai melakukan kegiatan-kegiatan. Iya, memang dia bantuan sosial untuk lantas dan lain sebagainya ya. Ya guru-guru saya yang pertama ya ibarat kasarnya yang saya panutin lah. Dari mulai Bang Janen dulu kita sering ikut juga ngeliat dari mulai Bang Gusti, ada ada Cang Obet, ada Bang Riko, ada Cang Wardi, macam-macam. Banyak juga yang nggak bisa saya sebutin satu persatu. Mereka yang support untuk sosial, untuk mengarahkan kita membantu orang dengan ikhlas. Ya alhamdulillah ke bawah sampai sekarang gitu. Jadi kalau yang namanya udah orang perlu kita ya Uni ya, kayaknya tuh udah gimana ya, walaupun ninggalin ya kayak contoh kemarin lah, saya ditugasin untuk makanan ya Uni ya, acara kemarin. Anak saya lagi kejang di rumah. Tapi setelah saya kondisiin, tetap saya, namanya tanggung jawab ya, saya kerjain dulu untuk ngurus makanan, karena donatur-donatur saya nih dari Jakarta Selatan, kayak Nasi Peda, Pelangi, itu setiap ada kegiatan sosial memang dia selalu support. Makanya kemarin saya kirim bantuan itu untuk acara di sana gitu. Jadi sebisa mungkin saya tidak mau mengecewakan donatur yang udah baik ke kita gitu. Makanya saya kemarin langsung ngurusin itu gitu. Jadi kalau ada apa-apa ya pasti URC duluan sih sebenarnya yang tahu juga di jalan. Kayak kejadian-kejadian laka di jalan atau ya kalau membutuhkan kita siap sih. Dari hati kalau kita gitu sih. Dari 2016 itu sudah punya ambulans? Dari 2016 itu awalnya kita belum, masih pinjem sana sini. Terus tiba-tiba ada kejadian tsunami ya yang di Anyer. Tsunami yang Ivan itu di Anyer kan? Iya. Saya bantu koordinasi karena itu semua jenazah dibawa ke Fatmawati. Dibawa ke Fatmawati, tiba-tiba
Saya ketemu dengan kepala. Jadi dia memang punya ambulan banyak. Lalu saya ketemu dia, terus saya bilang, saya bantu Pak, saya bilang gitu. Akhirnya kan unit itu nggak keluar dari tol Pak. Jadi kita motor sama polisi kita masuk tol untuk ngeluarin unit yang macet. Waktu itu teman-teman ojol yang tergabung dalam URC itu Ngebantu keluar. itu bergabung dengan relawan yang lain, maksudnya relawan di luar ojol gitu loh. Iya, bergabung. Kita bantu untuk karena kan di tol itu macet. Sedangkan unit yang bawa jenazah itu mau keluar kan susah tuh. Jadi kita sebagian Gak narik dong kalau gitu. kita jarang nariknya. Tapi kita kalau nggak ada kerjaan kita narik semua. Yes. Cuman kalau untuk sosial kita beresin dulu yang kita bantu. Hebat ya. Tapi rezeki alhamdulillah ngikutin. Ada berapa anggota URC di selatan dari mulai 2016 sampai hari ini ada berapa? Di selatan aja ya? Di selatan ya. Di selatan itu kalau di database kita sekitar 5.000-an lah. Sekitar 5.000-an. Iya, itu kalau yang Jabodetabek? Kecamatan. Oh, lebih banyak. Ada berapa kira-kira Jabodetabek? Gak bisa kehitung kali ya. Soalnya selatan aja 10 kecamatan. Kalau 10 kecamatan, kalau satu kecamatan 500 orang, satu kecamatan itu kan base camp banyak. 2 kecamatan 1.000 ya kalau gitu itu dia. Makanya kalau ditotalin semua, kan jadi URC Jakarta Selatan ini menaungi 10 kecamatan. Baik ya. 10 kecamatan ini, satu kecamatan kayak saya Komando Lintas Jagakarsa punya 22 komunitas. Baik ya. Saya di Jagakarsa. LKB Lintas Kemang Bangka ada 12 komunitas misalkan. Di Kalber Kalibata Bersatu saya dia punya 10 komunitas. Nah, dari satu komunitas ini dan ULK belum. Terus ada Petukangan, ada New Veteran Bersatu, ada Lintas Fatmawati. Iya, ada TNS, Setiabudi. Pokoknya 10 kecamatan yang tergabung di kita itu satu kayak contoh Setiabudi. Dia kalau nggak salah dia 18 komunitas. Satu komunitas itu tarunannya ada yang 30, ada yang 40, ada yang 60. Kalau satu komunitas, satu lintasan aja, satu BC-nya ada ya, contoh rata-rata di 30 orang. 30 kalau dia 18, udah berapa? 500 lebih. Ya lebih banyak sih, cuman ya aktif yang tergabung di wadahnya URC itu, kita titipan, kita wajibkan satu lintasan itu paling banyak 5. Karena wadahnya, jadi dari 5 orang titipan mereka, termasuk ketum dan waketumnya lintasan, jadi 7. Nah nanti info yang dari kita disebar ke wadahnya mereka, ke lintasan mereka. Dari lintasan mereka turun ke base camp masing-masing yang mereka naungi. Kayak gitu sih, makanya kadang-kadang URC berapa sih? Ya kalau yang tergabung di WA ya hanya titipan. Kita nggak banyak. Dan yang kopdar pun kalau kopdar bulanan yang tergabung di wadah URC, terkecuali kalau kita punya kopdar akbar ya nih. Kopdar akbar tuh turun semua. Semua kayak kita ada acara gerakan apa tuh pasti kita turunin. Baik. Selain kegiatan sosial Laka Lantas, ada kegiatan sosial lainnya nggak? Misalnya gini, waktu kan 2016 ya, di 2016 itu kalau nggak salah tuh sekitar 2018-19 itu kan ada pembegalan. Itu URC bikin tim itu nggak? Ada apa? Begal ya waktu itu ya. Oh iya. Banyak sekali di Jabodetabek itu. Itu ada nggak? Kalau kami sempat saya untuk dan banyak waktu itu anak-anak Gojek, iya, anak-anak ojol yang dibegal ya. Kalau saya memang wilayahnya kan beda-beda. Iya. Alhamdulillah wilayah selatan untuk begal enggak ya. Ya maksudnya kebanyakan gangster.
Oh, gangster. Kalau di wilayah saya Jagakarsa gangster. Tanjung Barat tuh gangster. Ya, dia di Bangka juga gangster banyak. Mampang. Iya, dia gangster. Jadi kalau untuk gangster sih sempat saya bentrok tuh di depan base camp waktu itu. Ya anak-anak motor yang nggak jelas, anak-anak kecil lah gitu. Dia bikin rusuh warung-warung ini. Tapi kalau untuk ojol sih mereka nggak berani ini sih kalau di daerah kami. Kalau di Jagakarsa beberapa kali sempat bentrok ngusir mereka sih supaya jangan onar di sini. Itu pun masih ada salah satu taruna saya yang kupingnya dipotong sama gangster. Ya. Sama gangster. Iya. Jadi ribut terus kena bacok. Ini kuping sininya itu di base camp masih ada. Jadi dari situ karena kita lagi santai di base camp. Nah tiba-tiba dia masuk ngacak-ngacak. Kita lawan pakai bambu karena dia kan bawa senjata tajam. Kita lawan pakai bambu. Kita selbetin aja pakai bambu kita lawannya karena kita nggak punya barang namanya dadakan namanya diserang ya kita kan nggak bisa apa aja sampai botol teh botol yang zaman dulu kan botol tuh bukan botol, plastik ya. Itu 3 kerat punya warung itu habis sama kita lemparin supaya dia ya kadang-kadang kita berpikir gini kalau saya nyawa lu begini balik lagi kalau udah kayak gitu mah udah ya walaupun saya perempuan ya kadang suka kelupaan gak sadar diri. Kalau udah kayak gitu tuh kadang makanya orang saya aja ngojek kalau Bapak mau tahu saya tuh ngojek di jalanan keseringan dipanggil abang. Padahal di akun saya itu kan dandan make up harusnya dia tahu dong ini perempuan tapi keseringan saya tunggu ya bang sampai terima kasih ya bang saya diam aja udah. Ini udah tahu bahwa itu laki kali ya. Mungkin ojolnya. Iya mungkin. Ya berarti kan dengan matanya nggak ngelihat atau kadang-kadang keseringan dipanggil abang. Udah keseringan makanya anak-anak di jalanan kalau ngeledekin saya bang Nana. Iya. Saya aja tadi kirain ini abangnya. Saya panggil abang ya maaf ya. Iya nggak apa-apa. Terus Bu sebentar. Ini masalah kekerasan yang terjadi terhadap ojol ini sebenarnya bukan masalah baru. Apalagi dihubungkan dengan kerusuhan kemarin ya. Di tanggal 25, 28, sama tanggal berapa? Tanggal 29 ya. Itu sebelumnya teman-teman ojol ini sudah ditempa di tahun 2015. Pada saat sosialisasi ojol. Grab maupun Gojek ya. Itu kemana-mana lewat tempat opang diteriakin, bahkan ada dipukulin di mana-mana tuh sebelum dia menyebar kemana-mana itu sering terjadi. Empo ngalamin itu kan ketika 2016 ya? Saya ngalamin yang kasusnya dia di Tangerang. Tangerang? Itu sama angkot ya nih. Terus yang kedua Bogor ya nih. Kita ke Bogor, yang Bogor di Ini si Empo ini dari selatan ke Tangerang? Iya. Ribut terus saya ke Tangerang karena dia ditabrak angkot. Oh. Jadi pertama kali yang kejadian demo itu di Tangerang, ada teman kita yang ditabrak angkot Bang Jamil. Ribut lah sama angkot. Okay. Jadi naiklah VN kan, merapat semua. Iya, betul. Voice note-nya ya. Saya orang stres, saya orang gila gitu. Kalau udah dengar begitu otak saya spanning langsung. Saya nggak pernah berpikir, saya langsung teriak di WRC Selatan. WRC merapat, saya tunggu ketika dia merapat semua. Kita kumpul, kita berangkat. Saat itu saya sendiri ceweknya, nggak ada yang berani cewek ngikut. Nah, luar biasa. Karena saya ditabrak angkot pada saat. Tapi sebentar, Bo. Artinya itu kan bukan cuma WRC aja kalau sudah bicara voice note dan itu sudah menyebar sampai ke teman-teman baju hijau, ojol itu kan pasti bukan WRC aja gitu. Yang Tangerang juga ikut-ikutan ya? Ikut. Karena memang di Tangerang udah bertemu istilahnya mereka udah menentukan titik temu lah. Gitu. Titik temu. Kita berangkat dan pada saat sebenarnya kita tidak mau ada kisruh. Oke. Saya begitu. Kita tidak mau ada kisruh. Cuman karena sudah melihat mereka anarkis terhadap teman-teman kita. Anarkisnya itu teman-teman kita ini dipancing dengan bahasa-bahasa kasar, bahasa-bahasa binatang. Ya udah, tersulutlah emosinya. Mulai dari masuk Geraha Raya. Itu udah mulai angkot
berbahasa Kita tidak baik, udah akhirnya sampai kita Angkot nih jadi bersatu nih, angkot Tangerang. iya, Iya. angkot itu satu. Gelawannya ini ya ojol ya. Betul. Nah, Oh. awalnya masih saya bisa tahan, tapi pada saat di Tangerang dekat City Mall di situ, jadi ada angkot yang mau menabrak teman kita nih. Saya sama Januar pepet. Saya bilang, kan manggil adik sama dia, "Dek, kejar Dek. Jangan sampai itu ada anggota kita yang ditabrak angkot. Kita cecer dulu." Saya cecer kan, pas itu angkotnya kabur. Nah, saya pikir angkot aman nih, nggak ada. Saya pas banget berdiri, yang satu ini pintu kan jalan masuk tol. Ini lurus nih yang arah ke Tangerang Kota. Saya berdiri kan ada garis putih dari tengah. Saya di atas motor trail adik saya tuh sama dia. Dari belakang angkot nabrak saya. Das, terbang saya langsung ditabrak. Terbang maksudnya dari motor jatuh gitu. Ini jatuh, muter saya di awas. Jadi jatuhnya itu, ini kan punggung saya itu patah. Punggungnya patah. Jadi rame dong kalau gitu. Tapi saya masih bisa bangun, Bang. Baik ya. Saya bangun, mobilnya angkotnya masuk ke dalam tol, yang ditabrak teman saya lagi, Utai namanya. Lempar lagi kepalanya kena, tapi nggak ada yang luka. Nah, salutnya Tuhan masih bimbingin kita semua, nggak ada kita yang luka hari itu. Nah, kita jalan nih. Jamil yang ICU. Pas jalan banget, saya di depan. Saya jalan di bawah, Jamil di atas nih. Jamil yang ICU. Ada yang teriak, ada angkot di depan udah nunggu lo. Nah, saya emosi lagi kan, saya mau ngejar ke depan. Angkot dari belakang ini kencang, si Jamil ini ngedorong saya. Dia ngedorong saya jatuh, dia yang kena langsung 12. Dia masuk ICU. Masuk Jamil. ICU sampai 6 bulan apa? Iya. Di RSPAD Gatot Subroto. Nah, saya masuk dari rumah sakit Berdasi, saya langsung ditarik ke rumah sakit Permata Hijau. Jadi dari situ. Cuman memang dasarnya saya agak-agak, orang bilang yang demo ya. Sebelum di situ kan, sebelum angkot saya juga udah yang merambah yang masuk ke Grab juga dulu. Kuningan Desember. Terus juga yang posisinya ke Cianjur. Cianjur saya gerakin juga, turun Cianjur. Cianjur, ya, oh iya, saya pernah dengar juga di Cianjur ya. Yang posisinya teman Gojek yang lagi istirahat, mau habis ngantar orderan, terus dipukulin masuk ke base campnya salah satu DOC, terus didatengin rame-rame sama Opang. Permasalahan karena nama juga saat itu kan, nama komunitas lah gitu. Ya, akhirnya di keributan naik ke saya. Nah, saya nggak naik di Jakarta. Kenapa? Saya nggak mau melibatkan teman-teman Jakarta. Karena saya udah dengan mereka kontak, saya langsung teriak di Bogor. Siliwangi merapat yuk. Oke, Po, tunggu. Kita merapat jalan langsung dari teman-teman versi Siliwangi Bogor. Po, si perselisihan dengan Opang itu kira kurang lebih berapa lama? Artinya pada saat berdiri kan di mana-mana ketika ini seakan-akan tuh wilayah Opang di mana-mana mereka itu berada, bahkan di UI pun itu sempat jadi geribut besar itu. Opang di UI. Itu berapa lama tuh sampai bisa reda tuh perkelahian itu atau pertempuran dengan para Opang itu? Ini aja sih. Berapa lama? Tapi tetap 5 tahun, 10 tahun? Nah, kalau dengan Opang itu tergantung wilayah, Bang. Iya, sekarang tergantung wilayah. Kalau untuk Jakarta kita di 2018 kondusif. Opang aman. Sudah mulai aman ya, berarti sekitar 3 tahunan ya kurang lebih ya. Artinya Opang, ojol ini banyak juga setelah itu ada aman, banyak Opang juga bergabung di ojol. Ya, banyak. Banyak ojol. Opang ojol-ojol itu bersosialisasi lah ke Opang. Kalau emang mereka mau cari uang, ayo bareng yuk sama kita. Karena kan saya sendiri pernah ditegur sama Opang. Waktu itu saya lagi berhentiin penumpang, terus tiba-tiba jangan ngambil di sini. Oh mohon maaf Pak, Bang, saya bukan yang ngambil, saya nurunin. Ya jangan sini lo nggak ada tahu Opang. Saya lihat. Nurunin aja nggak boleh ya? Dulu seperti itu. Apalagi ngambil ya, dulu ya. Dulu. Makanya sampai dengan hari ini sih, alhamdulillah, Opang stasiun Pasar Minggu aja yang terkenal dengan kerasnya mereka. Karena Opang stasiun itu kan ada 2 ya. Iya. Ada 3 mana? Ada Madura, Akamsi. Ini Opangnya nih? Iya, Opang. Iya. Opang Madura. Di Pasar Minggu stasiun. Pasar Minggu. Opang Madura yang di depan, kita berbagi. Jadi ojol ngambilnya di pohon yang sebelah sana, dibatesin. Nah, Madura itu sebelah sini. Karena sosialisasi kita dengan mereka baik. Sama ibarat kasarnya, sama
opang-opang akamsi juga kita bisa membawa mereka mengerti kita juga, karena kita memang by aplikasi. Kita kan orang order, bukan kita yang ambil gitu loh. Jadi ya alhamdulillah dengan sampai saat ini kita masih berteman baik sama mereka. Kayak contoh, kami ada donatur yang mau ngasih makan dari donatur atau dari orang-orang baik yang lain, kita kasih. Ojol-ojol kita kasih, dia kita kasih dengan seperti itu. Terus akun-akun kan opang itu nggak semuanya dia memang opang doang. Ada yang beberapa punya akun tapi dia nggak gunain. Sempat ada opang bilang di pasar Minggu tuh, Mbak, kan dari Grab, saya punya akun Grab tapi udah lama nggak dipakai. Ya kalau akunnya selama ini nggak bermasalah, ya kita bantu. Gitu loh, kita tanyain masalahnya di mana, nggak aktifnya karena apa, kita arahin ke kantor dengan bawa keperluan yang memang dibutuhkan kantor. Nanti balik lagi kan dari pihak manajemen kantor, misalkan contoh dia punya akun Grab, ya mereka harus datang ke kantor. Gojek pun begitu ya Uni, kita bantu. Jadi mereka dengan kayak gitu, oh iya mereka bantu kok dengan seperti itu kan contoh kebaikan yang bisa membawa kita damai, yang membawa kita tidak ada permusuhan antara. Saya alhamdulillah yang namanya opang pasar Minggu tuh yang dibilang golak-golak begini-begini, alhamdulillah kalau kita berbicaranya sosialisasinya bagus, saya diterima, saya setiap ke situ, Mbak sehat, baik-baik semuanya, alhamdulillah. Saya bangga, maksudnya bisa dekat dengan mereka gitu loh. Karena saya pun di Lenteng Agung juga seperti itu, kayak saya lagi DO apa gimana, dia rame po, ya alhamdulillah. Ya sekarang sih alhamdulillah seperti itu gitu loh. Oh, kalau teman-teman Sri Kandi di Onjol itu kalau ada keributan dengan opang atau keributan dengan preman dimanapun berada, itu teman-teman Sri Kandi juga ikut tuh. Sejabodetabek misalnya, mereka di Jakarta Barat. Kalau saya itu juga ikut gitu. Kalau saya komunitasnya kan karena wadah saya URC. Jadi untuk isi di URC ini saya perempuannya jarang. Perempuan itu cuma ada 10 di saya. Itu pun taruna-taruna yang emang jiwanya ya kayak Uni, jiwa keras. Jiwa fighter ya. Jiwa pejuang ya. Betul, jiwa pejuang. Jadi enggak. Jadi saya kalau dibilang Sri Kandi, ya saya balik. Kami nggak ada. Jadi kami di URC mayoritas laki. Makanya saya kadang dipanggil abang atau dibilang, lu laki apa perempuan sih? Kalau di luar laki, perempuan di rumah perempuan. Di rumah kan masak. Apalagi saya punya anak yang namanya punya sakit yang beda dengan orang-orang. Jadi ya di rumah sih kalau yang lihat saya ya berdaster biasa, ngurus anak sakit. Karena kira-kira di komposisi di ojol itu opang berapa persen, terus mahasiswa berapa persen, terus dari yang PHK itu ada berapa persen, kira-kira komposisinya ada lebih. Maksudnya untuk komposisi apanya? Komposisi ojolnya gitu loh. Dari yang kena PHK berapa persen, yang opang berapa persen, yang mahasiswa. Ojol. Iya, yang ojol. Saya di semua ini, di semua apa namanya? Di semua wilayah ya. Iya, enggak dari semua apa namanya Grab, Gojek atau Maxim gitu. Kalau untuk masalah itu kita tidak tahu berapa persennya. Betul. Kenapa? Karena ojol ini awal dari mulanya mereka sebagai sampingan. Betul. Ya. Ini bukanlah mata pencarian utama. Ya. Ya, ini adalah saya contoh dulu, saya jujur, saya 2015 itu saya manajer di salah satu perusahaan. Makanya dulu saya masuk itu di Maret 2015, tujuan saya bukan istilahnya selesaikan skripsi saya saat itu. Nah, cuma artinya orang seperti Po yang kuliah juga banyak ya? Banyak. Ini satu. Saya kuliah. Sarjana juga? Iya. Luar biasa. Ini sebagian kecil loh yang hadir di sini, masih banyak sebenarnya yang sarjana itu. Di saya 2000 S2 ada. Iya. S2 juga ada. Bukan satu tapi masih banyak ya. Makanya kadang kalau yang banyak yang rendahin ojol tuh kita
Prihatin ya. Ya, karena maaf, di wadah saya anak-anak masih pada kuliah. URC saya banyak yang kuliah juga sambil ngojol. Sore dia pulang, yang di Unindra nih, dia pulang kuliah jam 4, dia langsung ngojol sampai sekarang. Karena saya support, karena kenapa? Lo dengan kenyamanan lo jadi ojol, dengan kerja yang fleksibel seperti ini, lo nanti kalau udah punya istri beda pola pikir. Kalau lo dapetin istri yang modelnya kayak kita-kita yang ya udahlah, kita ya maaf, di 2019 saya kerja di lantai 22 PT Kino Tower Sebagai supervisor area. Saya megang 2000 berapa? 2019 terakhir saya Tapi masih sempat mengundurkan ojol. diri. Saya ngojol sambil kerja. Pada saat saya pulang kerja jam 5, saya itu dari rumah jam 4 subuh. Subhanallah. Saya dikuliahinnya oleh perusahaan saya bisa kuliah. Artinya Empo ini satu di antara 1000 ya, maksudnya banyak lagi yang kayak seperti Empo ya. Iya, saya sempat Luar jadi awal mula saya kerja itu saya dari sales. Dulu namanya PT Risra Laboratories Indonesia. Sampai akhirnya saya pengen jadi makeup artist, kesampean. Saya bisa jadi MUA. Nah, setelah ngojol, kok lebih enak ini ya. Kalau jadi MUA, saya memang duitnya kenceng. Tapi jam 3 pagi, terus panggilan keluar, apalagi saya sempat beberapa kali jadi backupan makeup artist ya. Dari kantor. Itu berangkat jam 3 subuh. Kadang 3 hari keluar kota, seminggu keluar kota. Sampai suami saya komplain seperti ini. Nggak pulang-pulang, bukannya jadi bapak toyib, bu toyib. Yang saya pikirin, saya punya anak yang memang sakit otak ya. Memang dia memang luar otak biasa. kanannya mengecil. Nggak bisa saya tinggalin. Oh ya udah, kalau seperti ini berarti suami walaupun support tapi ada komplainnya dong gitu. Saya nggak mau rumah tangga saya seperti gimana-gimana. Karena buat saya, suami saya udah is the best banget. Selalu support selama saya ngerjain URC nih, ngejalanin jadi ketua umum URC. Mungkin kalau istri-istri orang udah udah dipecat ya mungkin. Tapi suami saya baik banget. Saya ada laka ditelepon sama Taruna, begini jam 3 pagi, jam 4 pagi, dia nggak pernah komplain walaupun lagi tidur. Tuh, misalkan kayak contoh Taruna saya, tuh Radit telepon tuh Dimas telepon tuh si ini telepon tuh, si itu telepon tuh. Langsung saya angkat. Berarti urgent nih kalau Taruna saya telepon. Ya logika lah kalau bapak punya suami, punya istri. Seperti saya, jam berapapun ditelepon, ada kegiatan apapun saya harus angkat. Saya pulangnya jam 3 pagi, saya pulang jam 4 pagi. Kadang kalau belum kondusif di rumah sakit, saya belum pulang. Berikut sama semua wakil saya, semua taruna-taruna saya seperti itu. Jadi kita yang benar-benar dari hati sih sebenarnya URC ini, termasuk Kunierna. Makanya kenapa saya bilang orang pada karena begini. Walaupun saya sempat beda pola pikir sama dia karena watak keras. Saya sama dia tanggal lahir sama. Bulan sama. Makanya seru tuh kalau ulang. Iya, kalau ada bentar ya. Sama. Luar biasa. Saya ngucapin, dia ngucapin. Itu saya sempat clash sama dia. Oh gitu. Kan beda pola pikir awalnya. Iya. Bener nih. Lu maunya apa sih? Kalau saya nih. Harusnya sama ya kalau gitu ya. Saya keras, dia seras. Tapi dengan lama perlahan saya lihat kalau gini ya. Tapi dengan dia punya Bang Hari sekarang, saya lihat kepribadian dia sudah beda. Saya entah kenapa jadi ya ibarat kasarnya jadi klop lah, apalagi punya visi misi yang memang sama untuk menyatukan. Walaupun omongan di luar seperti apa, saya itu orangnya nggak mudah percaya orang. Baik. Saya karena saya punya firasat seperti ini sama orang ini nih pasti akan terjadi. Itu yang saya rasain.
Sampai saya pernah di podcastnya komedi siapa ya, saya pernah ngomong apapun yang saya mau lakuin ataupun yang terjadi esok, itu kadang saya suka kok begini ya, kok kayaknya gue udah pernah lakuin loh. Makanya sempat ada tuh salah satu tahun berapa gitu saya di podcast sama dia dan dibaca semua ini saya, lu kayaknya sampai apa sih kalau kata dia, urusan orang pengen dibantu gitu loh. Kalau kita bisa apapun nih kita bantu. Kalau kita bisa. Cuma duit kita nggak bisa bantu. Kalau duit posisi saya tukang ojek mau bantu dari mana? Gitu. Tapi saya selama saya kerja, saya jadi supervisor, saya tuh punya beberapa anak buah di bawah saya, hampir 40. Tapi saya menaungi beberapa janda dan anak buah saya tuh yang dipukulin suaminya ini. Itu bisa saya bantu dari situ. Disitulah saya jadi, oh seperti ini loh. Enaknya rasa kepuasan ngebantu orang. Itu yang dibatin saya. Makanya saya bilang, kadang anak saya, "Mah, obatnya habis." Kita mau nangis gimana ya? Tapi balik lagi saya bilang, sabar ya. Nih mama berangkat nari. Kalau dapat duit, kita beli obat. Ada aja jalannya. Karena kita ikhlas ngebantu gitu aja sih. Kalau saya, makanya saya selalu bilang sama URC saya nih, di anak Jakarta Selatan, yang beberapa orang emang aktif banget. Sampai saya bilang, saya pun nggak pernah ya yang namanya di URC saya tuh, di URC Selatan saya nyuruh gini, ada laka tuh, lu tolong ke sana, jalan ke sana. Enggak. Monitor dong untuk URC Jakarta Selatan, tolong dong. Tolong dikondisikan ada yang terdekat nggak? Itu bahasa saya. Jadi saya walaupun ketua, saya nggak mau karena saya pun orangnya nggak mau disuruh-suruh ya nih. Ya, saya nggak mau. Nggak mau bosi ya? Nggak bosi. Enggak. Ini ciri-ciri orang yang jadi pimpinan di suatu perusahaan kayak seperti. Saya nggak mau. Jadi nggak pure jadi bawahan di ojol gitu. Karena saya nggak gaji mereka walaupun dia sosialnya mereka. Ya betul. Jadi sosialnya mereka ikhlas. Ngebantu kita ikhlas. Kayak contoh nanti dia laporin, "Ma yang ini udah aman, yang ini kondisinya lakanya cuma butuh P3K. Ma yang ini dibawa ke rumah sakit mana ya?" Misalnya. "Oh ya udah, bawa aja ke rumah sakit sini. Nanti saya nanti mau OTW bentar lagi siap-siap." Kan enak. Saya walaupun saya kepala atau ketua umum WRC di Jakarta Selatan, saya itu masih turun di jalan. Enggak bosi ya? Enggak sama sekali. Boleh tanya taruna-taruna saya Uni lah. Saya punya wakil yang benar-benar sekarang nge-backup Uni banget kan. Saya punya wakil 2, alhamdulillah. Wakil saya Bang Indra sama Bang Winarso itu nge-backup banget ya Uni. Kemarin sama Cang Obet juga nge-backup. Alhamdulillah saya ditemui dengan orang-orang yang bersosial tinggi. Jadi kita tuh satu kepala, bawahnya jadi enak. Baik. Gitu sih sebenarnya. Contoh Uni udah nyaman dong sama kita orang juga karena memang lahirnya Uni kan ada di selatan. Pertama kali dia jadi WRC ya di selatan. Dulu nama dia Cinta kalau di grup. Po selama jadi ojol dan di WRC pernah nggak nyetut atau bantuin orang yang kehabisan bensin di jalan? Masyarakat yang kehabisan bensin. Saya Empo sama Uni Erna udah pernah belum? Saya bukannya sering lagi. Posisi saya apalagi bukan sering lagi. Kalau untuk nyetut, taruna saya telepon karena kaki saya nggak bisa karena saya bawanya kan NMAX. Iya. Jadi untuk nyetut kaki saya pendek, nggak bisa. Jadi taruna. Tapi kalau dia kekurangan bensin, saya bilang di grup dibantu. Kalau memang lo nolong nggak ada uang, ngomong aja. Kadang-kadang ojol itu kan dia baru jalan. Tiba-tiba ampere bensinnya itu kan tidak beres. Dan dia posisi belum megang duit. Kita hati gimana ya? Walaupun kadang, aduh pagi-pagi 6:30 macet-macetnya nih, ada yang mogok. Batin manusia mana sih yang nggak ngeluh, pasti ngeluh.
elah pagi-pagi lagi dah. Kan gitu. Tapi balik lagi, kita punya hati yang beda. Iya dong? Luar biasa ya. Kita punya hati yang beda. Sampai saya bilang, Dimas atau yang terdekat atau Radit atau Mondi atau Ardi atau siapa gitu. Tolong bantu itu kondisi jadi masing-masing wilayah kan dia punya kepala. Masing-masing wilayah dia ada taruna. Kita ada taruna. Jadi yang terdekat yang mogok itu, ya saya mau bantu mah tapi dia nggak punya uang misalnya. Ya dari kita siapapun yang punya uang ya udah kita kasih. Gitu. Tapi kadang ya balik lagi. Saya pernah ngebantu driver tengah malam posisi jam setengah 12 malam. Tali gas putus. Suami saya kan bisa montir ya. Suami saya sebelum dia pernah pernah dikuliahin dari Astra di Jepang. Dan cuma dia sekarang ngojek. Karena dia lebih nyaman, gak disuruh-suruh. Dia gak mau dikerjakan dengan bosi. Sono, dia gak mau. Dia maunya ya udah kayak saya. Makanya setengah 12 saya ditelepon lagi tidur-tidur enak tuh. Posisi di Jalan Setu Babakan itu waktu itu anak daerah timur. Koplingnya putus. Terus dia harus bla 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 beliin total 125.000. Gak punya uang kan. Terus saya jawab, ini gimana, mau didandanin di mana? Ya saya nggak megang duit misalnya gini-gini, mungkin besok saya balik lagi. Walau alam lah, gitu kalau kita ya nolong dulu yang penting. Kita bantu dia dulu, kita ini. Nah orang kan berpikiran begini, negatifnya dulu dong. Ntar nggak digantiin lu kayak gini, enggak. Kita Bismillah, ya kan? Lama tuh udah nggak ketemu, karena dia juga nggak tahu rumah kita dong. Dia tahu nomor telepon, dia datang dengan ngasih uang. Nah, sebelum dia datang, setelah saya pulang, saya ditelepon. Bisa make upin nggak? Bisa. Malam itu juga dibalas sama Allah. Jam 4 subuh saya ditelepon suruh make upin jenazah orang non Muslim. Saya ditelepon ke rumah duka untuk make upin jenazah non Muslim. Saya make upin, saya dapat uang lebih banyak dari yang saya keluarkan. Subhanallah. Iya, saya selalu begitu. Makanya taruna saya setiap dia ngebantu, saya cuma bilang gini doang. Terima kasih ya orang baik, terima kasih yang udah ngebantu, terima kasih buat semuanya. Insya Allah rezeki ngikutin. Itu yang selalu saya tanamkan sama taruna-taruna saya di Jakarta Selatan. Tapi saya tanya masing-masing tuh anak, gimana habis ngebantu orang? Tadi nolongin yang meninggal, terus nggak punya keluarga, udah dimakamin, udah mah. Terus gimana? Alhamdulillah mah tadi istri dapat pesanan nasi bok banyak, dapat pesanan donat banyak. Luar biasa. Itu dari taruna-taruna yang emang hatinya beda, luar biasa. Jadi kita tanamnya itu sih ya Uni. Kalau kata taruna nih, kalau Uni jadi ini lagi taruna nih ya kan? Oh iya. Kata taruna nih, jadi ini lagi nih. Oh iya betul. Di sana tuh pada tahu. Kalau Uni Erna sendiri punya pengalaman pernah nyentuh ini? Nah, saya mah masyarakat. Saya lebih parah mungkin dari mana? Gimana tuh? Mungkin masih. Pohon Nana bisa minta ini nggak? Oh iya. Saya dominnya ya. Sambil ngomong gini aja. Ya. Kalau saya gini, kalau saya dulu kan pulang kerja itu jam 5, stay saya itu di lampu merah pertanian. Jadi balik kerja dari Blok M di sini ya di Selatan. Ya? Karena saya rumahnya di Jagakarsa. Baik ya. Dulu rumah saya di Jagakarsa. Jadi saya langsung stay ke sana. Saya sebelum pulang kantor tuh mampir dulu ke salah satu minimarket. Tujuan saya ngapain? Beli Coca-Cola, Fanta, makanan segala macam. Buat siapa? Buat teman-teman ojol yang nanti lewat di situ. Saya pasang banner lah, kalau orang menyebutnya banner ya, tempat duduk. Nah, saya ngojek itu sampai jauh-jauh, sampai ke Cilincing kalau malam ngalong. Jakarta Utara. Iya. Malam. Luar biasa. Dan saya pernah dibegal di sana. Dibegal depan perumpung, depan depo pom bensin. Berapa orang yang begal? 2 orang. Jadi dia mukul saya, jadi nendang, saya jatuh. Saya jatuh. Itu jam berapa Uni? Jam 1:30. Sendiri Uni Sendiri, saya habis ngantar penumpang. Masya Allah. Dia ngedorong, saya jatuh, ketimpa motor. Nah, pada saat dia mengambil motor saya, dari jauh ada mobil, lampu mobil. Nah, dia langsung kabur. Ini dia mau begal, ini mau ngambil motornya. Mengambil motor. Terus di situ karena motor saya waktu itu adalah, ojol nggak? Hah?
ada komunitas ojol? Belum, karena karena itu kan masih gelap ya. Gelap Gelap malam, banget ya. setengah 2 malam. Karena saya itu motor memang posisinya motor baru. Karena Baik. motor saya yang pertama itu dibawa kabur. Itu gara-gara saya nyetut. Nyetut bantu orang dia ada yang Ya. ngatur. Apa itu memang sengaja? Jadi tuh? Desember 2015 ceritanya kan ada ojol. Motornya mogok. Ya. Karena saya nggak bisa nyetut, saya bilang, abang pakai motor saya. Saya motornya Revo. Jadi saya bilang, warnanya masih ingat saya hijaunya. Platnya sampai sekarang masih ingat saya. Abang pakai motor saya, abang nyetut saya. Karena kita perempuan nggak bisa nyetut, ya kan? Ya. Oh ya udah, iya. Cuman salah saya kan saya nggak nanya dia namanya siapa, abang dari mana. Saking percaya nih sama dia nih. Dia pakai motor saya jalan. Terus pas sudah di tempat gelap, bang, ini arahnya kemana? Belok kiri, kata. Wah, saya ngikutin saya kan belok kiri karena dia di belakang. Lah pas belok kiri dia langsung kencang lari. Oh, jadi ini si apa namanya? Yang ditolong itu nggak Yang mau. ditolong Yang ditolong motor. ini adalah begal, Bukan. modus. Tapi dia memang jaket ojol. Memang kita saat itu nggak mungkin juga nggak percaya kan, karena dia jaket saat itu kan nggak bisa diperjualbelikan dengan bebas. Iya. Ya, tapi saya yakin karena saya bilang Allah itu gak akan tidur. Suatu saat dia akan ketemu dengan saya bilang itu kan. Jadi motor dia itu memang sengaja memang mati. Memang motornya mati. Jadi setelah saya berhenti kan HP masih ada di kantong. Dulu saya nggak bisa pakai holder. Saya jadi kalau saya HP di kantong, jadi kalau dapat order saya kan bunyi kenceng tuh. Baru saya lihat. Saya langsung naik di grup kan. Saya bilang di grup WRC itu pertama. Motor gue dibawa kabur. Saya bilang gitu kan. Oke. Di mana? Nih di sini Sherlocknya. Datanglah anak-anak jemput saya. Dicek motornya, memang motornya itu motor ya udah mogok kan. Cuman saya bilang nggak usah dilaporin polisi. Kita bawa aja ke base camp. Karena dengan data dia ini kita bisa ngacak. Saya bilang gitu kan. Kita bawa. Kebetulan base camp saya saat itu adalah Bunga Trotoar. Yang itu tadi, yang pertanian itu. Di sana saya bilang udahlah, nggak usah diperpanjang prinsip saya gitu kan. Cuman motor dibawa sama teman-teman tuh. Tapi malam itu sedih nggak? Prinsip saya gini, saya sedih hilang motor gitu kan. Tapi ya udah mungkin dia lebih pengen motor saya. Luar biasa. Lebih membutuhkan ya udah silahkan. Tuhan nggak tidur. Ya. 2 hari Luar berikutnya, biasa. 2 hari berikutnya saya dapat pekerjaan dari kantor karena memang saya sistemnya kan kerja jadi kayak dibayarnya pembuatan proposal. Karena ada pembuatan proposal. Terus itu udah ditransfer. Saya lihat monomil transfer bisa beli motor baru nih 1 sebelah itu kan. Akhirnya buat motor baru. Ya, saya beli motor Vario langsung. Luar Vario biasa, ICS. ya. Saya beli motor Vario ICS langsung. Nanti pas saya bawa motor itu, nah baru seminggu kejadianlah saya yang di Pelumpang itu. Baru kejadian seminggu kalau dibegal nih. Iya, kena begal lagi tapi dia nggak dapat motornya karena ada mobil. Nah, pas mobil itu lewat, dia udah nggak ada. Saya baru naik nelpon salah satu namanya namanya si Raka, anak Pelni, anggotanya Solidaritas Tanpa Batas STB-nya Bang Gusti. Kak, tolongin gue laka. Tapi saya nggak bilang saya dibegal, saya bilang saya laka. Kenapa nggak bilang begal? Nggak mau saya, karena saya nggak mau dinaikin wadah. Karena kenapa? Saya ini orang yang suka keluar masuk bolak-balik IGD ngurusin orang laka. Dari Sawah Gabung saya berusaha untuk asuransi dengan Grab dengan salah satu asuransi bisa tercover gitu kan. Jadi saya nggak mau, saya malu saya kalau saya yang ngurus laka jadi masuk laka kan gitu. Saya bilang gue laka tapi gue nggak apa-apa. Cuman gue nggak bisa bawa motor. Nah karena posisi utara dia di barat, dia telepon lah ke anak utara. Ke WRC Utara namanya Bang Jarkasi saat itu. Kata Bang Jarkasi, oke, ntar gue ke sono. Belum dia sampai, salah satu motor lewat boncengan. Kok pakai ojol? Ternyata itu adalah teman saya sendiri dari Kokas Poena sama temennya, cowok kan. Berarti lah ini Po Erna. Kenapa Po? Dia kaget langsung ngeliat saya dengan kondisi udah tertidur seperti itu. Akhirnya motor didiriin, barulah anak-anak ojol merapat. Saya dibawa ke rumah sakit Mitra Kemayoran, tapi di tengah jalan saya pingsan karena mungkin gak kuat menahan itu kan. Itu yang motor dari kabur, ini lagi kejadian. Tapi Tuhan mungkin ujian saya seperti itu. Saya sering gak pulang. Kalau udah nanganin laka di rumah sakit saya jarang pulang. Di rumah sakit aja tidur sampai itu belum kondusif, itu saya gak akan pulang. Kebanyakan anak ojol yang kena laka ya. Laka, saya gak akan pulang sebelum itu kondusif. Sebentar, Uni Erna sama Mpok ya, ini kalau mau dibilang laka ojol itu lebih banyak di tahun 2015, 16
17 atau sekarang? Di bawah Kayaknya 2020. di bawah 2020 Di ya? bawah 2020 Itu banyak. karena teman-teman ojol itu adaptasinya kurang atau gimana ya? Atau karena Maksain. saya kalau saya pelajari dari teman-teman ojol dan lakanya, saya melihat pada saat ojol berdiri itu lakanya luar biasa loh. Ya, Benar nggak? benar. Iya kan? Karena mereka lebih memaksakan diri, nggak maksakan. Oh. Kalau untuk sekarang juga ada laka, tapi nggak seperti dulu. Nggak Kalau seperti dulu, data benar. saya ya, karena saya juga memegang data dengan jasa Data raja. itu ya. Ya, jadi saya ngelihat gitu. Nah, pada saat saya udah punya motor lagi nih, Ya. saya bilang dari 2015 saya di WRC Jakarta Selatan, 2016 saya ditarik ke WRC Jakarta Pusat untuk membantu teman-teman di WRC Jakarta Pusat. Kemudian 2017 terbentuk WRC Barat, saya ditarik ke Barat, saya bantu di Barat. Nah, motor saya yang Vario itu hilangnya di Barat. Hilang di Barat di saat ada driver. Vario yang baru beli itu? Iya. Jadi udah setahun ya. Jadi driver Grab ada yang kecelakaan. Posisi asuransi itu kan cuma 25 juta. Baik ya. Jasa raja 20 juta. Sementara biaya yang dibutuhkan hampir 70 juta. Baik. Keluarganya nggak sanggup. Akhirnya saya jual motor saya itu ke orang joglo, ke Pak Haji. Dibantu teman saya Utai. Saya bilang, Pak Haji, saya nggak butuh duit banyak. Saya hanya butuh 19 juta. Untuk bayar rumah sakitnya 16 juta. 3 jutanya saya ambil untuk bayar kontrak rumah sama DP motor satu lagi. Memangnya Uni dekat sama si yang laka ini, yang kecelakaan itu? Enggak kenal. Kenalnya Nggak pada saat kenal. enggak. Kenal Kenalnya baru di rumah itu. sakit. Iya, karena dia masuk rumah sakit. Kan motornya baru dibeli tuh, baru berapa bulan tuh kalau nggak salah. Iya, tapi saya nggak berpikir ke situ karena buat saya rezeki ada aja. Wah. Akhirnya Pak Haji itu dengan niat baiknya beli itu motor 23 juta. Oke. 23 juta saya lunasin rumah sakitnya 16 juta. Terus saya kasih pegangan ke dia 1,5. Sisanya saya bayar kontrak rumah saya buat 1 tahun dan saya DP motor lagi Beat warna putih. Wow. Itu kejadiannya di 2018 akhir. Saya bilang saya nggak pernah berpikir buat apapun karena saya berdua sama anak. Saya nggak ada udah pisah sama suami karena ya itu tadi ya adalah suatu kendala. Saya hidup berdua sama anak. Sampai anak saya bilang, Mama kenapa sih sama orang terlalu royal? Mama gak pikir buat Ega ke depannya. Hidup sudah ada jalan dari Allah. Kita tidak akan pernah kekurangan. Istilahnya, orang mau makan steak, kamu juga bisa makan steak. Kamu mau jalan ke Bali, kamu juga bisa kok jalan ke Bali. Ada aja rezekinya. Saya bilang seperti itu. Dan saya juga dari 2015 sudah dipercaya oleh BPJS-TK untuk memegang BPJS-TK-nya ojol. Sampai hari ini saya menjadi ketua paguyuban Korlap BPJS-TK Indonesia. Cocok memang. Dan cocok. saya sudah kemana-mana. Diminta ke Jawa Timur, Jawa Tengah itu sampai 2 bulan saya muter Jawa Tengah dari seluruh base camp. Jawa Timur sudah, ke Medan sudah, ke Bandung apalagi. Saya bilang sama anak saya, kita nggak punya duit pribadi untuk bayar ongkos, tapi Allah punya jalan untuk kita bisa jalan-jalan. Amin. Saya gitu sama anak saya. Makanya anak saya sekarang kalau ditanya, udah puas jalan-jalan sama mama. Udah puas. Tapi ya itu tadi saya bilang saya orangnya keras. Kalau A kata saya A, siapapun saya lawan. Makanya saya bertentangan sama Manana. Ya. Saya bertentangan karena prinsipnya udah gue bisa gue jalanin gitu loh. Apa bertentangan dari udah lama ya karena omongan orang lah. Omongan orang banyak. Begini, ini begini, dia begini. Cuman kalau saya punya pendirian, saya pelajarin, saya liatin banyak orang yang udah kita bantu. Itu ibarat kasarnya orang Betawi ngeberakin kita. Iya, saya itu maaf ya. Biasa itu memang biasa. Iya, rumah saya itu waktu itu rumah saya di Tanah Baru. Ojol, ada beberapa ojol yang dia diusir sama orang tuanya, nggak kompak, nggak sepola pikir. Terus dia nggak punya keluarga di Jakarta. Itu yang tidur di rumah saya itu lebih dari 5. Makannya dari saya. Untuk dia nggak ngebit, saya nggak minta dia uang. Sampai dia nggak punya handphone, saya kreditin handphone.
sampai dia mau ngambil motor namanya udah nggak bisa, saya pakai Bantuin. data saya. Sampai maaf beberapa aplikasi online yang saat ini. Pinjol. Ya kan kita punya beberapa aplikasi tuh yang bisa kita download. Itu pakai data saya. Sampai saya yang bayar. Karena saya nggak mau cacat nama saya. Makanya ya balik lagi. Saya ngebantu seperti itu. Tadinya saya sempat cuap-cuap nih. Cuman ada beberapa orang yang sayang sama saya sering cuap-cuap di status. Kadang saya suka lupa diri gitu loh. Oh, udah emosi ya? Ya. Saya paling sering komen statusnya Lu dia. orang baik. Paling jawaban orang itu gitu. Lu orang baik. Orang tahu lu. Hapus. Jangan nama baik lu jadi jelek gara-gara status-status itu. Ya karena kita manusia tapinya. Tidak bisa rasa itu yang namanya saya kalau udah kesal sama orang nggak bisa ngeluapin, saya tuh sesak napas. Itu yang saya jadi orangnya nahan. Makanya alhamdulillah saya dari 5 yang numpang di saya sekarang sama orang tuanya akur. Saya bahagia walaupun ada beberapa yang injak-injak muka saya. Ya, kita. Dan itu juga banyak sebenarnya teman-teman ojol juga ada yang sebagian kayak begitu juga ya. Banyak. Artinya jadi saya melihat banyak orang berpikir bahwa teman-teman ojol nih, aduh, apa sih pekerjaan mereka, status mereka, terus mereka tuh gak dianggap lah. Bahkan kemarin tuh aja bahasa-bahasa yang dari anggota DPR RI dan lain sebagainya yang menganggap ojol tuh kayaknya rendah banget. Tapi kenapa sampai Mpo Uni saya undang di sini? Ini untuk menjelaskan kepada masyarakat, untuk menjelaskan kepada khalayak bahwa teman-teman ojol ini tidak seperti ini. Kalau dilihat dari curhat hari ini, podcast hari ini, kita lihat ini baru sebagian berapa orang dari ojol. Kalau mau lihat mereka, dan saya yakin bahwa masyarakat dimanapun itu berada, mau di Jabodetabek, mau di Sumatera, mau yang ada di Sulawesi dan lain sebagainya, kalau di jalan motornya macet, saya yakin teman-teman ojol akan bantu menyetut, membantu mereka untuk sampai di pom bensin kalau nggak ada bensin. Kalau misalnya rusak, sampai ke bengkel. Benar nggak? Pasti itu. Uni, benar nggak? Pasti. Nah ini saya yakin pemirsa yang menonton podcast hari ini pasti yang sudah pernah dibantu sama ojol akan merasakan dan terbukti bahwa mereka pernah dibantu oleh para ojol. Oke. Saya selanjutnya ingin menyikapi bahwa permasalahan yang terjadi hari ini. Yang terjadi hari ini, kemarin yang terjadi kita lihat ada kerusuhan yang kita lihat tanggal 25, 28, 29 itu saya yang selama ini pemerhati ojol dan kemudian saya melihat kegiatan-kegiatan sosial ojol, saya sangat miris sekali saya melihat bahwa saya lihat, waduh, orang banyak juga menuduh bahkan melihat secara detail dari sepatu, dibilang sepatu ini nggak ojol, nggak sepatu. Sepantasnya punya sepatu sampai 1 juta, 2 juta. Nanti tolong dijelasin ya, biar nanti kita klarifikasi, biar masyarakat Indonesia bisa tahu, bahkan di dunia tahu bahwa tidak seperti itu. Para tokoh, para cendekiawan dan masyarakat di Indonesia menilai ojol sejelek itu. Nanti disampaikan ya, dan saya sangat salut sama Uni Erna ya. Saya melihat di saat ojol itu lagi mencekam dengan Brimob dan ojol kemarin waktu pada saat kerusuhan kemarin. Itu dituduh ada sebagai provokator lah, ada sebagai termula, macam-macam. Nah, ada juga yang paling sering saya dengar itu adalah ojol itu provokator karena ada provokator yang dilihat oleh masyarakat atau para pendemo, mahasiswa, buruh dan lain yang sebagainya ikut demo, itu melihat ada
ada orang pakai helm ojol, pakai jaket ojol, itu melakukan provokasi di lapangan. Nah, kita karena ada Empo di sini berdua dan sudah terbiasa, sudah lama, sudah senior di lapangan, dan sudah mengetahui informasi tentang itu saya minta untuk disampaikan biar masyarakat bertahu, pejabat-pejabat di negeri ini juga tahu, dan terutama saya paling salut terhadap Uni Erna. Kenapa? Di saat lagi kondisi lagi seperti itu, kok beliau bisa jadi koordinator untuk pembagian bunga terhadap aksi lagi. Aksi itu kira-kira Uni Erna itu izinnya gimana? Sempat dikasih izin nggak? Kasih. Ke Polda? Tapi jadi dikasih izin ditolak atau gimana? sempat bentrok. Jadi gini. Sempat bentrok. Oke, gimana ceritanya? Sebenarnya kalau kita berbicara runut pertama ya, kami ini kan dari WRC Bergerak juga. Ya. WRC Bergerak itu terbentuk di bulan Juni. Kenapa terbentuk di bulan Juni? Juni tahun 2025. Saya jadi bilang, pertama tuh WRC. Saya bilang Bang, kenapa? Pertama tuh WRC. Ya, WRC Bergerak ini terbentuk disatukan. Kenapa? Karena saya bilang sama teman saya yang sekarang ada di salah satu tempat lokasi luar negeri, gue udah enak tuh ngeliat muka tuh manusia 3, saya bilang itu. Ya, saya bilang terus terang, gue enak. Ojol bukan, tapi pengen banget ngarepin duit dari ojol. Contoh, saya bilang itu kan. Sekarang, nih kita udah enak-enak jadi mitra, mau jadi pekerja. Dia pengen 1-2% dari duit kita. Pakai mikir otak, seperti itu kan. Nah, teman saya bilang, lu jangan emosi. Sabar. Gua kasih jalan ada nih. Ada oknum ya? Nah, ada oknum ojol atau bukan ojol? Ya, dia sebenarnya kan tadi udah aliansi yang tadi yang saya sebutkan tadi. Iya. Nah, saya bilang, katanya dia bilang, udah sabar. Tapi apa ya kira-kira? Nah, kalau WRC gimana? Saya bilang gitu kan. Cuman saya bingung nih, WRC ini banyak. Saya takut menggerakkan ke sini, tapi saya yakin. Yuk kita temuin dulu dong yang di pusat nih. Temuin, nah dari beliau nih, Papa Harto. Temuin Nana, temuin Ite, temuin Gusti, temuin Jui, temuin Batman, temuin Mansur. Itu yang disebut, orang yang disebut sama dia. Ya udah saya jalanin. Sabtu saya temuin, saya jalanin, saya sampai sewa mobil. Terus saya tanggal 10. Itu awalnya saya nggak mau. Kenapa? Takut atau gimana? Bukan. Jadi ini datang ke saya dengan enggak sih. Telepon by phone dulu ya nih ya. Waktu aksi untuk belum, yang sebelumnya bulan Juli. Ini aksi Juli, ini kan ini masih aksi bagi bunga kemarin kan runtutan dari kemarin itu. Iya, runtutan dari ini ya. Iya. Bergerak ya, versi bergerak ya. Dia menyatukan. Dia telepon saya. Saya ini kan di WRC Selatan ini kepala wilayahnya dalam artian pengurus kami nih orang keras semua nih. Maksudnya keras memang. Iya, memang keras dia, orang-orang keras. Keras tapi hatinya lembut ya. Iya. Subhanallah, karena luar biasa. Mereka orang-orang pengurus kami itu dan kepala-kepala lintasan, wakil saya, penasehat saya, buat saya termasuk suami saya tuh orang yang mendukung saya sampai sukses sampai hari ini. Walaupun saya cuman ketua umum WRC Jakarta Selatan, nggak ada gajinya, tapi kebaikan saya dan semua kebaikan mereka diterima yang di bawah. Saya awalnya sama dia, ngapain sih? Karena saya nggak suka ribut, demo gitu saya nggak suka. Saya nggak suka dari awal, saya nggak suka. Buat apa sih? Saya gitu. Terus saya ngomong sama pengurus-pengurus kami. Setelah mereka kasih masukan yang bla 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 begini, saya rapat dulu nih. Nggak langsung iya saya nggak langsung iya. Boleh tanya orangnya. Setelah ketemu di satu babakan, memang karena posisi saya lagi kopdar ya. Saya lagi kopdar, makanya saya tarik ke satu babakan. Itu pun minum aja kita bayar sendiri. Memang kita tidak didompleng siapapun. Kita bayar sendiri. Setiap pertemuan kita bayar sendiri. Nah, setelah lama dia kasih penjelasan dengan salah satu teman saya, temennya dia yang sekarang ada di luar negeri. Ini loh Manana gini. Karena dia tahu, dia juga tahu sih saya keras banget, sama dia palanya. Otaknya tuh jadi udah gimana duluan gitu. Akhirnya
Luluh, Walaupun keras, yang penting bisa mimpin orang. alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan apa namanya, banyak berbuat kebaikan. Itu penting. Amin ya. Itu yang penting. Nah, ini saya Terus luruskan. lanjut. Takutnya orang berprasangka taruna itu dalam artian gini ya, Bang. Anggota. Taruna itu kami sebut atau saya sebut itu anggota kami, anggota URC. Saya nyebutnya taruna. Taruna dan taruni yang ditakutkan taruna. nanti mereka di luaran taruna apaan sih itu taruna? Taruna itu kami nyebutnya untuk yang tergabung di kita gitulah di komunitas wadah URC itu taruna dan taruni. Kita para pengurus nyebutnya seperti itu. Takut tanda kutip ya namanya. Taruna apaan sih? Kan kita udah jelasin Uni. Seperti itu. Akhirnya dengan kegigihan dia mempersatukan semuanya, ya kan, kita kumpul ya. Nah, akhirnya berjalan dengan sampai saat ini kepuasan hati kita akhirnya. Dengan saya pertama kali demo itu ya kemarin kalau saya. Karena saya memang nggak suka. Saya nggak suka keramaian. Saya nggak suka yang gerombol, saya nggak suka. Tapi waktu itu ke Prabowo, Tempur mau. ke Pak Prabowo itu diundang atau bagaimana? Oh, saya diundang. Saya utusan waktu itu kalau nggak salah 50 driver Grab dan 50 driver Gojek. Tapi yang bisa masuk ke Pak Prabowo 5 dari Grab, 5 dari Gojek. Langsung bertemu sama beliau? Langsung bertemu dan tatapan makan bareng dengan Pak Prabowo. 5 dari Grab itu saya, Papa Harto, Bang Gusti, Rizka yang lagi booming saat ini, sama satu lagi Kokoh. Rizka yang yang lagi kemarin diserang dipanggil sama Wapres. Itu lady Grab dari Jakarta Barat. Dia korlap lady Grab Jakarta Barat. Yang rambutnya bondol? Betul ya, sama saya bondol. Ya ibarat kasarnya memang itu teman saya memang. Makanya waktu pada saat dia bilang, orang-orang di luaran bilang dia bukan ojol. Ya kita ya ketawa karena itu orang-orang kita kayak contoh yang pakai sepatu bagus. Terus yang dibilang sepatu bagus siapa tuh? 2 juta duit siapa tuh? itu Panglima ya? Sepatunya Panglima sama Indriver yang pantofel. Kalau Panglima Arif, kita menyebutnya Panglima, sebenarnya namanya Arif. Cuma di Cikarang disebut Panglima Anak-anak. Oh, dia punya jabatannya kali ya atau ini ya? Nah, aja. Dia itu punya usaha jual sepatu ori. Saya beli sama dia, suami saya beli satu. Jual sepatu ori. Dia punya usaha sendiri. Ya. Betul. Dia punya usaha sendiri. Tapi Kemudian apa yang disampaikan oleh netizen atau toko itu benar, sepatunya 2 juta apa berapa tuh? iya, benar. Nike. Emang iya? Nike. Bisa aja netizen ya. Pak hafal banget. Suami saya pakai yang Nike model kayak Panglima, itu ojek juga. Suami saya driver Grab. Itu dia pakai sepatu Nike Air model sekarang yang nggak pakai tali. Itu bukan duit dari presiden maupun dari Wapres atau bukan dari anggota dewan ya? Karena keren. Ini kan walaupun hasil ojol ya? Ojol. Atau juga punya usaha sampingan yang lain. Kalau suami saya kan bengkel. Jadi yang tadi tuh siapa nih yang usaha sepatu ya? Iya. Itu benar salah. Saya punya bengkel. Itu baru benar tuh kalau dari gitu. Semua yang datang itu. Kalau dari Gojek itu ada Cang Rahman sama Roy Rawung. Itu sahabat saya. Ini yang waktu ketemu sama si Wapres. Oke. Nah, yang si dari Gojek itu Roy Rawung, dia pengacara. Punya akun asli dari 2015. Dari 2015 ya. Bukan 2013 sampai 2014. Pokoknya dia jauh sebelumnya. Roy Rawung itu yang pengacara itu dua-duanya pengacara itu. Iya, dua-dua pengacara itu mereka senior banget itu. Senior banget. Nah, kalau Cang Rahman 2015. Dan punya akun. 2015. Cuman Cang Rahman di 2012 dia sudah berhenti dari Peradi. Nah, kemarin karena kasus ini ditarik lagi di Keperadi. Karena apa? Memang background dia pengacara. Dia sebenarnya udah nggak mau. Dia fokus, dia pengen ngojek, dia pengen tenang, dia pengen kayak begini aja. Dan mereka berdua itu adalah kepala KGMP, Komunitas Gojek Merah Putih, yang mempunyai banyak anggota-anggota keluarga di bawahnya. Nah, jadi biar teman-teman yang di luar sana biar tahu, apalagi yang punya Gojek, ya kan? Dan masyarakat juga tahu ya. Mereka itu adalah murni Gojek dan mereka punya
akun dan mereka Hmm. juga kepala KGMP. Mereka punya akun dari tahun 2013 ya. Ya, kalau pengen tahu mereka lebih banyak, ayo datang aja ke OPS Iya, Petojo. makanya. Tapi mereka itu kalau ini objektif ya. Objektif maksudnya menilai secara jujur. Mereka itu menggerak kerusuhan nggak? Tidak lah. Tidak ya. Dari mana mereka menggerak kerusuhannya? Nah, artinya nada miring ini menuduh mereka ke Gibran, terus seakan-akan ada dengan Gibran, terus kemudian yang mereka tangkap lihat di kamera, yang provokasi orang itu ada pakai helm Gojek, baju Gojek, semua digeneralisasi. Ya, Tapi pada kenyataannya pada kenyataannya tidak. tidak. Ini. Oke. Semua Keren. netizen di luar sana itu akan berusaha menggiring opini. Menggiring Ya. opini. Menggiring opini bagaimana kalau ini kesalahan ini ada di teman-teman kami ini. Ojol, Masya Allah. Yang jelas Kami cinta damai. kami cinta damai. Mm-mm. Kami bukan provokator. Kami bukan perusuh. Ya, saya jelaskan kemarin di aksi damai yang tebar bunga itu. Yang dipimpin sama Uni Ya. mana ya? Sama Tuh. itu pun pada Itu yang saat saya merinding tuh kok. saat tebar bunga, Yang pimpin kok yang perempuan. saat tebar heran bunga saya. itu Bang, jujur saya nggak ada ngomong ke mana satupun. Jadi aksi itu pada saat saya di RSCM, kan saya ngurusin Afan di Ya, saya almarhum tahu Afan. awal- Oh, Ursafan, ya. Saya yang pertama kali datang di RSCM saya, yang memastikan membuka kain kafannya saya. Itu Bersama kalau- Satgas Gojek 2 orang. Saya Hmm. pastikan. Dan sempat berdebat karena KTP-nya itu yang didata di IGD salah. Saya bilang, ini KTP aslinya. Akhirnya baru terbukti, oh iya benar, ini mitra kita. Karena langsung divalidasi ke kantor Gojek, benar itu mitra kita. Nah, barulah saya nak voice note nih, yang dilempar ke semua wadah. Sampai ke Indonesia, voice note saya terlempar kan. Nah, di saat udah seperti itu, datanglah orang-orang yang memang mencari pansos. Pansos ya. Ya, kalau saya bilang cari pansos, kenapa? Lo kalau mau bantu, nggak usah ada banyak bahasa di situ. Udah ada anak-anak WRC bergerak, udah ada teman-teman di situ, lo lepas. Jangan mencari pansos bahasanya. Kalau butuh hukum, kami dampingi segala macam. Mohon maaf, orang lagi berduka. Buat saya nggak penting dia ngomong hukum. Sampai saya bilang begini ke salah satu perempuan di situ, gue di sini nggak butuh pengacara. Karena dia teriak ke saya, gue pengacara, gue punya edikat, gue nggak butuh pengacara di sini. Gue nggak butuh edikat loh. Ada yang Yang bermaksud gue untuk pansos butuhkan itu di ya. sini adalah dokter forensik untuk visum almarhum. Ingat, lu berurusan sama gue. Saya nggak butuh pengacara. Pengacara butuhnya di pengadilan. Betul. Akhirnya, ya telepon lah. Sampai anggota DPR pun ada datang ke situ. Iya. Kelak saya usir. Jangan cari pansos lah di sini. Saya bilang gitu. Terus ada dari, mohon maaf ya bang, ada partai buruh, dari buruh, KS, nggak tahu lah ngerti. Bikin liputan, wawancara segala macam, berbahasa, memprovokasikan aparat begini-begini. Saya suruh usir sama teman-teman WRC bergerak. Sterilkan tempat. Saya tidak mau ada provokator di sini. Akhirnya anak-anak diusir. Kemudian selesai Afan, kita mengantarkan sampai di tempat tenangnya. Kita sampaikan dia dengan tahlilannya sampai 7 hari kemarin. Di tanggal 29 malam, saya nangis sendiri di rumah duka. Kenapa? Mau dibawa kemana sih ojol ini? Kenapa ojol yang dijadikan sasaran? Saya tidak marah sama aparat. Karena memang buat apa kita marah? Udah kejadian. Tapi kita butuh hukum. Tetap dia harus kita hukum. Nah, cuman kalau ini nggak disterilkan, teman-teman di luar pada teriak, Werna, kita nggak bisa ngebit malam. Kenapa? Ada jam malam. Jam 8 nggak boleh ngebit. Nanti ada perusuhan, ada nanti demo kan turun lagi, ada gangster lah segala macam. Teman-teman saya yang rata-rata memang ngebit setiap malam, ngalong, itu udah nggak bisa ngebit, nggak punya penghasilan. Kan ojol itu ada macam-macam. Tapi Uni Erna sendiri takut. Kan enggak, saya mah tetap jam 1 jam 2 baru pulang. Wis, luar biasa. Saya langsung kontakan dengan teman saya yang di sana. Dia langsung bilang, karena di depan kamarnya ada mawar. Di depan kamarnya ada mawar. Mawar apa tuh? Mawar putih. Oh. Saya bilang, bagaimana caranya? Ya udah, lu siap nggak? Kata gitu. Dia cuma selalu, kalau ke saya selalu bilang, lu siap gak, Po? Yuk, bikin 1 juta mawar. Goblok. Sampai begitu bahasa saya sama dia. 1 juta mawar dari mana nih lu? Satu mawarnya 10.000. Saya bilang gitu kan. Iya, iya. Nah, udah, tenang. Allah maha baik, kata gitu. Akan banyak ini sama lu. Tanggal 29, tanggal 30 pagi, tahu-tahu ada yang telepon ke saya. Pok, kami bantu dengan 2.000 kembang.
2.000 kembang. Dengan sekian nominal duit, tapi berapa dapatnya? Saya coba tanya ke toko kembang, dapat awalnya itu cuma dapat 1.000, kata dia harga 10.000. Saya bilang enggak dong, 5.000 aja. Nego lah orang Padang ya kan. Ngomong-ngomong, Uni, itu inisiatif dari siapa tuh membagikan bunga kepada si Brimob? Inisiatif saya sama teman saya itu Inisiatif. awalnya ya. Jadi awalnya berdua begitu, akhirnya Dirembukin saya- kita. saya naik ini dulu kan, naiklah. Gimana nih caranya? Sampai yang namanya Papa Harto itu nggak pernah saya kasih tahu. Jadi udah di hari pas mau hari Minggu pagi. Nah, Minggu pagi itu saya udah bayar kembangnya, sudah aman. Mereka dipanggil lah nih, teman-teman saya yang 8 orang ini. Ya kan? Akhirnya ada lagi pelintiran. Kalau yang aksi itu adalah dari Wapres. Itu Yang tidak aksi- sama sekali. Aksi yang ini bagi Tebar bunga. bagi Itu kembang, ada tebar karena bunga. hasil dari Wapres. Tidak sama Itu sekali. adalah hasil dari Wapres. Ya, Bahkan itu yang dilintir katanya. katanya. Ini Itu ini pendapat nyinyir dari netizen, ada juga pendapat orang yang sirik saya bilang. ada lagi satu pendapat dari nyinyirannya para netizen. Kok temannya udah ditabrak rantis, digilas, kok Brimobnya dikasih kembang? Kembang. Ya. Ini ada nyinyiran seperti Ya. itu. Nah, Pos sendiri ngeliat itu seperti apa? Kita balik lagi ngelihat video dari orang tuanya almarhum Afan. Yang bersalah hanya oknum berapa orang ini. Jangan libatkan kesalahan itu sama polisi yang lain. Sama polisi Jangan libatkan kesalahan itu sama aparat yang lain. yang lain. Itu ada videonya. Saat konferensi pers kemarin. Dan di situ saya tercetus. Wah, harus begini. Di saat setelah saya yakin kalau ini sudah kita laksanakan, semua daerah akan mengikuti. Selain Itu awalnya prinsip saya. Selain itu alasan Po apalagi? Uni apalagi? Selain tadi dibilang bahwa tidak semua aparat itu Satu. yang melakukan itu. Satu, apalagi kira-kira? Yang kedua, saya ingin kasih alasan yang supaya orang lihat nyinyiran tadi itu bisa ditangkis gitu loh. saya ingin Jakarta kondusif. Ya. Saya ingin Jakarta aman. Kasih Saya tahu, ingin bukan Jakarta egois. ini hijau lagi di jalan raya. Kemudian di malam hari lampu itu bersinar dengan terangnya. Ojol itu bukan berusuk gitu lah. Ya. Saya pulang dari Itu ya. manapun Itu yang paling intinya ya. jam 12, jam 1 saya lihat ya Allah ini lampu merah mana. Jadi orang main kencang-kencangan. Risiko kecelakaan lebih selama ini nggak pernah kayak begitu. Kita pasti ada jam 2 pagi aja ada lampu merah nyala. Ini nggak ada. Ini nggak ada, pasti itu kayaknya gini. Ya. Bang, Hmm. yang berkoordinasi selalu dengan kepolisian ya karena kan kita lah Lantas butuh BAP. Untuk apa-apa mereka selama ini bantu kita ya. Iya. Jadi dengan kejadian Afan sih memang duka buat kami. Iya. Ya tapi saya setiap lewat situ juga ya Allah gitu. Jadi gimana sih ya, cuma balik lagi kalau bukan kami yang ngondisin ojol seperti sekarang nih ya mau gimana, sedangkan orang tuanya juga sudah mengikhlaskan. Kita juga kemarin dengar udah pas 7 harian ya Uni yang datang tuh. Empo sama Uni sendiri selama jadi ojol, ya ini terakhir ya, Empo sama Uni. Kira-kira selama ojol berhubungan dengan aparat kepolisian lalu lintas itu misalnya berlawanan arah, nggak bawa SIM, bla bla bla, itu kebanyakan lebih banyak diintimidasi atau dikasih kelonggaran. Oh ini ojol dah lewat ya. Kebanyakan itu enggak sama mereka. Apa hubungan relasinya Ya. mantap nggak sama mereka? Kalau buat saya beda. Kalau buat saya namanya aturan lalu lintas. Ya. Kalau memang salah pasti ditilang. Saya sering ditilang sama polisi. Coba gue sih. Sering ditilang. Oh gitu ya. Saya pun gitu. Contoh di Pasar Minggu tuh kan yang sering terjadi banget tuh lawan arah driver menuju ke stasiun. Iya. Itu yang paling Lantas itu agak keras memang di situ sampai Tapi banyak teman-teman ojol juga dibantu kan sama lantas kan, sama Banyak polisi kan. tuh, Banyak. Maksudnya udah di jalan deh gitu, kayak gitu kan? Kita juga Enggak sering. juga sih. Enggak juga. Enggak lah. Hmm. Saya salah ya salah. Mungkin juga dia dipantau sama kamera CCTV Iya. juga ya. Apalagi sekali salah. Ditangkap salah ya mah ditangkap. Iya. Dia kan tugas, kita maklum aja. Ya apalagi yang enggak ibarat kasarnya enggak mungkin saya enggak punya salah, saya manusia biasa. Pasti kesalahan itu pasti ada. Kadang apalagi kalau saya memang lagi urgent-urgentnya mau berlaka nih misalkan. Kan nggak mungkin kalau kita terobos lampu merah nolong laka kita yang laka. Ya harus
kita sendiri sih yang Yang jaga, yang safety diri sendiri. Kayak misalkan di ojol-ojol lawan arah waktu itu Taruna Ses juga sempat viral kan ribut sama salah satu ojek online yang ditegur sama taruna saya. Bang jangan lawan arah bang, ini bahaya banyak orang nyebrang atau gimana. Sampai dia dipukul dan diludahin. Ya saya bilang, abang dinasehatin sudah, ditegur sudah. Tapi abang mana nonjok? Ya saya bilang, kalau seperti itu, kalau abang ada apa-apa ya kita nggak mau bantu. Ya, kita jadi jatuhnya gitu kan, kita udah nasehatin. Lawan arah itu kan bahaya banget kalau pasar minggu. Iya. Itu kan ada pernah salah satu ojek online yang lewat, tiba-tiba angkot tabrak, mau nggak mau gimana? Ntar ujung-ujungnya kecot lagi jadinya kan gitu. Makanya kita ya harus pintar-pintar diri sih ya Uni. Iya. Jadi nggak segala sesuatu mentang-mentang kita URC kita dibelain sama polisi, enggak juga. Sama aja, cuma kita bekerja sama dalam artian gini. Kalau ketika laka lantas kita harus urus dipermudah dalam artian kita antar keluarga, kita urus BAP-nya dia. Itu yang kita bilang kita masih butuh dengan mereka bekerja sama dengan baik ya. Tapi kalau emang salah ya kita tetap salah kalau lawan arah lah. Wah, luar biasa. Tetap salah kalau menurut saya. Kalau saya gini bang, Harapan si Uni sendiri gimana? Ya. Dalam melihat fenomena masyarakat dalam menilai ojol, terutama pada saat peristiwa kemarin. Apa perasaan Uni terhadap itu? Kalau saya begini, yang namanya Indonesia itu adalah terkenal dengan netizen julid. Ya. Hanya di Indonesia yang paling banyak netizen julidnya. Tanpa meng-cross-check dan mericek sebenarnya apa. Makanya saya pernah bikin tantangan. Netizen julid, ojol juga julid nggak? Teman-teman ojol jangan julid nggak? Julid ada. Ada Tapi yang julid. kita bisa. Enggak semua. Tapi kita bisa. Mungkin dari antara 1.000 paling 1-2 yang naik. Tapi kita bisa langsung konfirmasi ke Konfirmasi. ketumnya. Contoh. Ke wadah mereka ya? Iya. Contoh gini, saya bilang kenapa. Masalah ojol yang punya sepatu mahal atau mungkin yang dengan tampilan yang kece, jaket baru segala macam, jadi Motor keren gitu. gitu kan. Betul. Harusnya mereka paham. Penampilan itu adalah utama buat kami. Di saat kami memberikan service terhadap customer, maka semakin besar uang tip yang kami dapatkan. Itu poin pertama. Ya. Customer itu akan merasa, besok gue pengen dapat dia lagi dong. Gue kenapa ya nyaman sama dia. Duduk di belakang dengan posisi kita yang baju cakep, Wangi. bersih, wangi, akan membuat customer itu yakin bahwa yang namanya Gojek, Grab, Shopee, InDriver atau apapun itu adalah aplikasi online yang benar-benar bisa memberikan kenyamanan terhadap customer. Itu satu. Terus yang kedua, buat yang saya anggap ya mungkin orang pintar, orang hebat yang dulu pernah duduk di kementerian, ataupun mungkin dengan mereka yang mungkin orang Sumatera ya, Bang Refli Harun, sama-sama kita Sumatera gitu kan. Sebelum membuka omongan, dicek dulu. Dicek dan recheck dulu. Dicek dan dicek dulu. Kalau ingin tahu, terutama buat Bang Refli dan Bang Roy Suryo nih, yuk datang yuk, kita ngopi bareng. Saya yang bayarin kopi Anda berdua. Saya yang bayarin kopi Anda berdua. Kenapa? Apa masalahnya? Biar paham siapa ini ojol yang duduk 8 orang ini. Karena saya masih sama mereka ini terlalu banyak banget. Semua masih di ini sama dia. Terkait masalah sepatu. Biar mereka paham. Masalah sepatunya. Masalah sepatu, masalah penampilan. Dan ingat ya, sama bukan hanya Anda aja yang sarjana. Teman-teman ojol kami, ribuan juga yang sarjana. Salah satunya nih yang duduk di sini. Ya. Walaupun kami di sini duduk dengan bangku, istilahnya dengan jaket ojol, tapi penghasilan kami memberikan devisa terbaik juga buat negara. Artinya ini klarifikasi untuk Om Roy sama Om Refli bahwa benar itu sepatu itu memang Asli. karena si asli memang sepatunya memang mahal benar. Benar. Tapi itu adalah dia punya apa nih sepatu? Iya, punya Usaha toko sepatu. Usaha sepatu. Bisnis sepatu. Bisnis sepatu. Ini kita luruskan ya dan Kita luruskan. Jadi kalau kita kemarin, kupas tuntas di sini ya. walaupun dari pihak aplikator sudah bicara segala macam, ini kami berdua yang bicara, kami yang diketahui orang-orang juga. Betul. Jadi kami langsung buka omongan aja, gitu. Terus yang ketiga. Terima kasih. Ini. Yang ketiga,
Saya juga meminta buat teman-teman di lapangan, jangan pernah mau terprovokasi, menjadi perusuh akibat hasutan dari siapapun. Jika memang ada aparat yang melakukan tindakan anarkis, tinggal cari namanya atau di mana itunya langsung laporkan. Atau didokumentasi ya? Didokumentasi, kita laporkan. Sip. Dan saya juga meminta buat teman-teman aparat semua, TNI, Polri, tolong jangan pernah kasar terhadap teman-teman saya ojol. Apakah mereka dalam posisi sedang bekerja ataupun mereka mungkin terlibat dalam tawuran, saya cuma minta tolong jangan diperkeras. Bawa mereka baik-baik dan selesaikan dengan baik-baik. Karena apa? Saya yakin di suatu itu, dalam kebaikan itu pasti ada jalan. Saya jujur sedih kalau ada masalah yang namanya teman saya di tengah jalan yang ditendang sama polisi. Cuman ya kadang-kadang saya juga pahamin, mungkin teman kita ngelawan gitu. Tapi tolong kedepannya kita sama-sama berubah diri. Karena buat saya kemarin dalam aksi tebar bunga itu saya sudah sampaikan, kalian bukan musuh kami. Berarti mereka harus paham kata-kata itu, kalian bukan musuh kami. Terus saya sampaikan juga buat teman-teman yang lain yang mungkin mau melakukan aksi demo. Tolonglah. Mungkin bisa dikilas balik video orang tuanya Afan. Bahwa mereka meminta, jangan pernah ada lagi Afan-Afan lain. Cukup Afan mereka saja yang menjadi korban. Jangan pernah libatkan diri teman-teman lagi untuk ikut rusuh, ikut demo, hal apapun yang memang membawa nama Afan. Ingat, Afan sudah tenang, orang tuanya sudah ikhlas. Mau demo silakan, tapi jangan pernah bawa nama Afan. Betul. Karena apa? Itu berarti merusak lagi luka dari orang tuanya. Jadi saya mohon banget buat teman-teman yang di luar sana, jangan pernah terprovokasi akan aksi-aksi demo yang nanti akan merugikan teman-teman sendiri. Ingat, kita ini adalah pejuang jalanan. Kita bekerja untuk keluarga, mencari duit untuk keluarga kita, supaya apa? Keluarga kita tentram, keluarga kita nyaman, keluarga kita tercukupi, dan kita bisa menyekolahkan anak kita sampai mendapatkan perguruan tinggi yang dia mau. Luar biasa. Oke, lanjut ke closing statement. Apa kesan-kesan dari Po Nana sendiri tentang ojol belakangan ini yang dinilai oleh masyarakat miring? Mungkin ada klarifikasi yang membuat masyarakat tahu bahwa ojol tidak semestinya seperti itu. Iya, kalau saya tidak se emosinya Bunda Uni Erna ya. Intinya kalau saya memang cinta damai dalam artian gini. Kalau saya kan memang pronya ke URC ya. Dengan pergerakan kemarin saya juga support. Pergerakan URC Bersatu itu buat saya bagus. URC bergerak itu benar-benar saya salut sampai nangis kan ya, sampai ibarat kasarnya Bang Gusti juga sampai gimana banget gitu kan ya. Karena saya aslinya air matanya cetek sih. Saya cetek banget apapun, apalagi kalau nanyain anak saya udah pasti saya pasti nangis. Kami ojol bukan provokasi. Bukan provokator ya? Iya, bukan provokator. Kami bukan perusuh. Kami cinta damai. Apalagi kami ketika orang laka lantas di jalan, mau sipil maupun ojol, itu kami bantu. Maaf, bukan ngebanggain diri kami. Lihat konten-konten kita di TikTok atau kita bukan konten buat ngebagusin diri, bukan. Karena beberapa netizen nggak semua jelek sih tentang kami. Ada suatu netizen yang memang itu dia sampai dengan saat ini saya ketemu orang di rumah sakit lagi nanganin laka, dia cium tangan sama saya. Apaan nih, saya bilang gitu. Ibu yang nolongin saya kecelakaan. Ingat gak Bu, sampai saya butuh 6 kantong darah, itu ibu cariin ke taruna-taruna ibu tanpa mau dikasih uang. Ya karena sistem, saya punya statement seperti ini sih.
Kalian nolong, kalian ngebantu. Kalau kalian dibagi ya kalian ambil. Tapi kalau kalian minta, jangan sekali-kali. Karena kenapa belum tentu yang kita minta itu dia lagi banyak duit atau kekurangan kita nggak tahu. Apalagi posisi orang di rumah sakit. Kalau darah itu kan di rumah sakit kadang-kadang 5 kantong, 6 kantong. Saya belajar ini sih, ya kalau darah ini awalnya memang saya sih dijebak sama yang namanya Bang Gusti itu. Kalau masalah darah, saya itu takut jarum. Pada saat saya kecelakaan, suatu hari saya kecelakaan. Saya dibawa ke rumah sakit MPH, Permata Hijau dulu ya, kerja sama-sama Grab. Saya dibawa ke situ, begitu dokter lagi ambil suntikan, gak ada orang, selengah, saya kabur. Saya takut disuntik, aslinya. Setelah saya bilang dijebak sama Bang Gusti nih, Grab ngadain donor darah. Dan saya ditulis namanya. Terus cuma bawa orang doang katanya. Datanglah saya ke Grab Kebayoran. Begitu saya datang nama saya dipanggil. Katanya cuma bawa orang doang. Masuklah di situ. Pertama kali saya donorin darah, dia ketawa. Itulah. Kalau saya sih sering. Kalau saya awalnya itu. Awalnya dari Bang Gusti itu saya diiniin. Tapi berkat dia alhamdulillah terima kasih banyak buat Bang Gusti. Berkat abang sekarang saya 3 bulan sekali kan kalau donor darah. Itu saya udah berani. Udah gak takut jarum sama darah? Udah gak takut sampai sekarang. Kemarin saya nanganin waktu kejadian truk driver bawa food di Mampang Bukit 5 itu dia kegiles truk mundur. Masya Allah. Saya mau waktu itu acara C5 di Cibubur, mau ada undangan acara anniversary. Ya. Saya lihat truk bukan truk saya lihat mobil bak kecil bawa itu driver ditutupin, saya pikir udah meninggal. Jaket Grab, saya tanya sama yang nolong, abang saya padahal saya pakai kemeja URC Jakarta Selatan, yang lain pada pakai rompi. Saya tanya, bang itu kenapa driver? Saya tanya, jawab dia kecelakaan kelindes truk, katanya mau dibawa kemana? JMC nggak usah dibawa ke JMC, bawa aja ke rumah sakit. Waktu itu kita masih bekerja sama dengan rumah sakit Siloam Mampang, Siloam Duren 3 sih sebutannya. Bawa ke situ bang, gini. Akhirnya saya bilang saya berhenti dulu. Akhirnya dia muter balik, dia ngikutin arahan saya. Saya bilang sama taruna saya, sama wakil saya waktu itu, sama penasehat saya, kayaknya saya nggak jadi ke Enif nih. Saya mau urusin yang ini dulu. Kan balik lagi hati kita. Itulah kuatnya hati URC ya. Ini. Jadi ketika mau ada perjalanan mau kemana pun kita akan pasti kita tolong dulu karena nyawa. Saya bawa ke rumah sakit Siloam, saya putar balik, akhirnya semua nggak ada yang berangkat. Saya datang, saya masukin ke IGD. Begitu masuk, itu dokter menyatakan 20 menit setelah diperiksa, dokter menyatakan sudah tidak ada. Dan pihak keluarga kami hubungin. Nah ternyata dokter pihak rumah sakit susternya, mana ini masih ada, masih hidup lagi. Karena dia mungkin karena istrinya belum datang ya, istri sama anak dan keluarga belum datang. Itu saya yang ngebantu, yang tadinya takut sekali karena istrinya pun takut darah ya. Jadi saya yang di dalam terus, saya bantuin bukain baju, ngawasin, bantuin di dalam IGD sampai pulang, sampai asuransinya. Darahnya itu nggak kuat dah karena maaf pahanya tuh kelindes sampai ke punyanya si bapak itu. Kalau kelindes berarti gini dong jadinya. Iya. Allah. Ini abis kelindes. Tapi Kelindesnya berarti miring. aspal dong jadinya enggak? Iya, Nempel ke aspal. Nempel, lindes. Abis sebelah. Lindes kereta api yang udah berserakan semua di Lenteng Agung. Iya. Tapi alhamdulillahnya supir truk punya etikat baik juga yang punya. Tolong juga. Iya. Saya terus Kita udah biasa. Saya diomongin sama anak-anak, lo nggak muntah lo kayak begitu. Pada saat kejadian saya tidak akan merasakan apa-apa karena yang saya ambil itu saya nganggap itu kayak daging ini ayam aja gitu kan.
saya ngurusin. Dan nyampe di rumah 4 hari berikutnya baru kebayar. Gitu. Dan saya inilah yang namanya UFC, Ya. inilah yang namanya Jadi beda versi sih ya sama karena saya ingat URC ya. Saya bergerak kalau dia kan memang lebih detailnya ya karena dia sering demo. Kalau saya kan saya bilang saya demo enggak, tapi waktu kalau misalkan kerusuhan ojol dimanapun ada ya pasti saya turun. Karena kan itu membawa bukan kerusuhan sih dalam artian ada ojol yang disakiti. Bukan kerusuhan. buat kita Buat ojol yang disakitin saya pasti sakit, turun. sakit semua. Satu sakit semua. Kayak di Tangerang kasusnya Cianjur, dia, Bogor. terus kasusnya Bogor, Cianjur, Termasuk Muni kita bisa Ena, masuk. ya semua ibarat kata itulah. Jadi ojol itu penolong. Mungkin saudara-saudara semua yang di rumah atau yang dimanapun, kalau pernah kita bantu mungkin atau gimana, Atau teman ojol lainnya bantu ya? iya teman ojol lainnya bantu, itulah dedikasi kami. Jadi kami pengennya cinta damai. Itu sih untuk ama siapapun. Baik, oke. Pemirsa kalian, kita sudah mendengar sendiri bahwa hari ini ada beberapa curhatan dari para serikandi ojol. Itu udah ada Uni Erna dan Po Nana dari URC Bergerak dan Bergerak. Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Kita sudah dengar sendiri bagaimana kisah para ojol, kisah ojol itu dalam keseharian mereka. Ini baru sebagian mereka mewakili ojol-ojol yang lainnya yang ada di Jabodetabek. Dan saya yakin bahwa ojol-ojol yang ada di seluruh Indonesia hampir sama dengan apa yang mereka lakukan. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa apa yang mereka lakukan itu ikhlas. Saya pribadi pernah terbantu itu lebih dari 10 kali di jalan. Ketika saya membawa motor, saya yakin di antara pemirsa, di antara kita semua yang menonton podcast hari ini, yang pernah membawa motor dan kemudian motor mogok di jalan karena kehabisan bensin, atau karena motornya rusak, saya yakinnya saya bahwa pernah dibantu oleh ojol yang lewat. Betul. Saya yakin kalau karyawan yang lain atau instansi manapun kalau sedang mengejar waktu kerja itu akan ditinggalin. Orang yang sedang lewat di jalan, motornya macet maupun bensinnya habis, tidak akan menyediakan waktunya untuk membantu orang yang sedang kesulitan karena motornya macet maupun bensinnya habis. Tapi saya yakin teman-teman ojol melakukan itu. Dan bagi netizen dan para tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat pada umumnya, saya sarankan untuk tidak melihat ojol itu dari sebelah mata, dari profesi mereka, tapi melihat dari mereka bahwa mereka itu punya sosialisasi, mereka punya sosial terhadap masyarakat itu sangat tinggi. Yakin saya kita bisa kalah dengan keseharian mereka, dengan jiwa sosial mereka. Dan kita tentu saja tidak meremehkan mereka karena mereka itu bukan semata ojol profesi mereka, tapi ada profesi-profesi lain seperti pengusaha, karyawan, terus kemudian ada pengacara, yang itu sebenarnya mereka jadikan ojol itu ada yang sebagian sebagai pekerjaan yang kedua, sehingga jika mereka berdandan dengan pakaian yang mahal, sepatu yang mahal, bahkan motor yang mahal, itu bukan karena mereka dibiayai oleh negara atau diternak atau menjadi anak buahnya para pejabat-pejabat pemerintahan tersebut. Tapi itu karena memang profesi mereka atau uang yang mereka tabung sehingga mereka bisa membiayai hidup mereka.
Demikian terima kasih curhatan dari Ojol URC Jakarta Selatan, para rekan di Ojol URC Jakarta Selatan, Pok Nana dan Uni Erna. Saya minta banyak terima kasih atas kehadiran hari ini. Semoga dengan silaturahmi di podcast Timbangan ini, di LBH Master Indonesia ini, kita bisa bertemu kembali di podcast-podcast lainnya ya, dalam kesempatan yang berbeda. Dan kita juga ada di sini, tetap ada sampai hari ini karena dukungan dari suami tercinta kami. Saya berterima kasih kepada suami saya tercinta, Bang Hari Istudiarto, yang selalu sabar menghadapi kelakuan dan tingkah keras istrinya ini. Dan juga mungkin salam dari Manana. Saya untuk Bang Beni, atau disebut di URC Jakarta Selatan Papa Ben. Papa Ben, itu suatu berkah buat saya. Dapat suami beliau. Terima kasih. Diratukan. Terima kasih suamiku. Terima kasih. You are the best. Oke. Cut.